warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam dua-dua. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kami Simalingkar dan Seni Cirim. Pada kesempatan sore hari ini, seperti yang sudah sebenarnya 1 minggu yang lalu ya, Mas Arya ya, dari BUMN yang diwakili langsung oleh Pak Arya mau hadir menemui Bapak Ibu sekalian. Cuman karena beberapa hal terkait tentang keluarga daripada Ketua Komisi 6 yang sakit di kampung sehingga tertunda waktunya. Dan baru hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini yang bernama Pak Arya Sinulinga. Saya selalu salah Mas, Arya Sinulinga. Beliau ini saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang marganya sama dan ikut hadir di sini, nanti selesai acara bisa foto bersama. Beliau nanti akan menyampaikan beberapa hal terkait upaya-upaya dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh beliau selaku staf khusus Kementerian BUMN untuk merespon kasus Bapak Ibu sekalian yang notabene kita tahu konflik kita Pak Arya itu dengan PTPN 2, yang mana kalau teman-teman dari Medan bilang BUMN itu nantinya PTPN 2, ibunya PTPN 2 lah. Beliau ini salah satu staf khusus dan kami pikir beliau paling dipercaya Pak Erick Thohir, sehingga beliau hari ini hadir dan nanti akan menyampaikan apa sih langkah-langkah dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merespon daripada kasus Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya sudah puluhan tahun. Nah, nanti Mas Arya kita siapkan dokumen ada dari Simalingkar dan dari Seni Cirim, barangkali nanti bisa dibawa juga dan bisa menjadi satu masukan untuk nanti tim yang sekiranya nanti dibentuk oleh BUMN dalam bekerja. Jadi ada masukan sebelum berangkat bekerja di Medan. Mungkin itu yang nanti beliau akan sampaikan langsung kepada Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi sekali lagi perlu saya sampaikan, beliau bukan pengambil kebijakan penuh atau kesini bukan dalam rangka memutuskan. Nanti jangan salah paham, seolah-olah beliau datang ini sudah pengambil keputusan, nanti terus pada ini harus selesai, nanti repot ya. Tapi dengarkan dulu langkah-langkah apa, nanti upaya-upaya apa yang sudah beliau lakukan dan sebagai bentuk komitmennya itu apa saja nanti beliau akan sampaikan. Dan kemarin kita tahu salah satu komitmen beliau adalah menghentikan penggusuran yang akan dilakukan oleh PTPN di hari Jumat dengan kawalan ribuan TNI Polri. Itu salah satunya beliau yang menghentikan. Beliau telepon agar TNI Polri setelah dapat duit pada pulang saja, jangan dilanjut. Kira-kira begitu ya Mas Arya. Nah, itu dari saya. Mas Arya, monggo kami persilakan. Nanti setelah penyampaian dari beliau, nanti kita buka soal dokumen dan sebagainya. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dua-dua. Saya perkenalkan dulu, saya nama gelar Arya Mahendra Sinulinga. Ya. Orang tua pun kalau nanti terus piring entah mana. Jadi dari sana juga. Jadi kemarin setelah saya dapat informasi mengenai kondisi kita semua, bersama Ketua Komisi 6 DPR Pak Pastor Reza, kita banyak komunikasi. Sebenarnya kemarin waktu hal itu beliau juga sudah sampaikan, kawan-kawan sampai ke Jakarta pun mungkin sekitar Sumatera kemarin tuh Riau atau apa sebelumnya sudah nanti kita temui mereka di jalan saja. Saya kemarin siap juga, kapan saja ayo. Cuma hanya pada saat itu Komisi 6-nya pun lagi memang kondisinya Pak Profesor Rejaya pun memang tidak bisa
Makanya kita nunggu di sini, nunggu di Jakarta. Jadi setelah itu sampai Jakarta, teman-teman udah sampai Jakarta masih Tangerang, utusan nyampe juga kan, bertemu dengan kami lah. Bertemu dengan kami, menyampaikan peta dan bercerita mengenai permasalahan yang ada. Ya, saya dengarkan saja dulu karena kan apapun ditanyakan saya harus terima masukan dulu. Kondisinya bagaimana saya harus terima masukan. Kemudian kami banyak komunikasi dengan Komisi 6 DPR, kemudian dengan Aris juga dan kawan-kawan. Saya sampaikan kalau bisa data-data dan sebagainya disampaikan. Hanya kemarin lagi dipersiapkan dan semua, dan Aris bilang supaya ini harus cepat Pak. Kemudian ada lagi pertemuan kedua, itu sekitar minggu yang lalu juga. Pertemuan kedua disampaikan lagi mengenai kondisi kawan-kawan. Kemudian hal ini kami sampaikan dengan Pak Menteri, Pak Erick Thohir. Saya juga berkomunikasi, Pak Fasor Eja juga berkomunikasi. Disampaikan persoalan seperti ini. Kemudian di bawahnya adalah persoalannya pelik karena ini persoalan tanah. Ya, karena teman-teman PTPN dulu mengatakan dari 6.000 HGU mereka, 6.000 hektar sudah berkurang menjadi 800 sekian hektar. Kemudian dari 800 sekian hektar itu ini masih ada di masyarakat. Nah, karena ini urusan tanah dan HGU itu adalah hak yang diberikan negara kepada PTPN, maka persoalannya pun jadi persoalan yang harus diselesaikan dengan baik-baik, dan harus dengan tata cara pemerintahan. Karena setiap persoalan kasus tanah, apalagi itu kan bukan swasta, PTPN itu milik pemerintah, maka ketika diberikan oleh pemerintah negara untuk mengolah haknya, maka PTPN-nya harus bertanggung jawab terhadap tanah tersebut. PTPN juga memberikan data ke kami mengenai hak-hak yang mereka miliki. Jadi kami terima saja di kementerian, karena mereka menyampaikan haknya, petani pun menyampaikan haknya. Kami sebagai pemerintah melihat bahwa ini harus didudukkan dengan cara yang objektif dan benar. Nah, cara-cara ini apa? Maka karena kita tahu persoalan tanah bukan persoalan sepele, karena masing-masing juga menyampaikan haknya, kami dari Kementerian BUMN harus lebih teliti dan lebih jauh. Maka kemarin diputuskan oleh Pak Menteri untuk membentuk tim penyelesaian kasus tanah, baik di Malingkar B maupun yang di Malingkar A maupun yang di Semenciri. Tim dibentuk. Nah, tim ini akan bekerja secepatnya. Tim bekerja. Kami sampaikan juga hal yang sama ke Komisi 6, ke Pak Fasor Eja, Ketua Komisi 6. Pak Fasor Eja pun sepakat bahwa tim dibentuk nanti akan diawasi oleh DPR RI. DPR RI dalam arti Pak Fasor Eja Komisi 6 akan mengawasi persoalan kerja tim ini. Jadi ada pengawasan dari DPR langsung. Nanti tim ini akan bekerja, melihat data-data, kemudian juga akan ke lapangan. Proses kerjanya seperti itu. Mereka akan meneliti dan mudah-mudahan tidak ada dicari solusi nantinya bagaimana, saya nggak tahu juga. Karena saya tidak bisa bicara akan begini. Enggak, kita nggak bisa janji karena tim sudah dibentuk, maka mereka akan bekerja nanti untuk memproses semua. Nah, kemarin juga
Pak Profesor Reja sudah menghubungi juga supaya meminta selama proses kerja itu tidak ada penggusuran. Saya juga sudah dapat informasi itu dan kita juga komunikasikan ke PTPN Holding, PTPN 3 yang membawahi PTPN 2 supaya teman-teman PTPN pun tidak melakukan penggusuran selama tim bekerja. Jadi saya langsung, sebelumnya saya udah ngomong sama Aris juga, saya ketemu sama Aris lagi yang ketiga ya. Itu hari apa ya? Hari Jumat. Hari Jumat kami ketemu, hari Kamis. Hari Kamis ketemu, dan itu minta supaya jangan ada penggusuran. Saya bilang kalau itu saya bicarakan karena tadinya saya nggak sampai berpikir sejauh itu. Karena permintaan seperti itu kita bicarakan, makanya dibicarakan oleh ketua Komisi 6 juga, kemudian dibicarakan juga, saya sudah sampaikan juga, makanya saya koordinasi selama beberapa hari ini dengan semuanya supaya nanti tidak ada penggusuran selama proses itu bekerja. Kan gitu. Jadi disepakati seperti itu. Jadi itu kerja maksimal yang bisa saya kerjakan, kami kerjakan untuk saat ini. Untuk saat ini adalah itu kerja maksimal yang bisa kami sampaikan bahwa tim akan dibentuk untuk penyelesaian kasus tanah ini. Kemudian nanti selama tim bekerja nggak ada penggusuran. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Itu Liz. Jujur. Ya, terima kasih Bang Arya. Yang jelas tadi sudah paham kira-kira ya Bapak Ibu ya. Jadi memang yang sudah dilakukan oleh Pak Arya salah satunya memikirkan penggusuran paksa. Kemudian yang kedua, capaian yang paling maksimal adalah membentuk tim. Seperti itu. Tim ini tentu dibentuk oleh Kementerian BUMN ya Bang, ya. Yang kemudian bertugas kembali untuk memastikan dan menginventarisir mungkin identifikasi dan yang lain-lain di lokasi. Artinya belum kepada tahapan skema ya Bang, belum ya, masih tahapan ya. Karena kita belum ada bikin skema. Iya, belum tahu kita bagaimana masalah dasarnya. Oke. Itu seperti itu Bapak Ibu ya, bisa dimengerti ya. Jadi baru ke tahapan itu. Nah, kemudian Bang izin karena kami ini sudah ribuan kilometer memang Bang. Jadi ini kan bukan hanya Simalingkar, mungkin kalau Simalingkar bisa puas tidak digusur untuk sementara waktu. Tapi ini sudah kita lalui ribuan kilometer dan Mencirim ini praktis mereka sudah tidak punya tempat tinggal Mas Arya. Ini kan mesti juga harus ada solusi ya seperti itu. Sehingga kenapa sebenarnya kami memilih jalan kaki ribuan kilo? Salah satunya adalah meminimalisir tindak kriminalisasi yang pasti akan kami alami. Kemudian juga korban jiwa yang sebenarnya sudah mulai 98 itu berjatuhan ya. Ada 67, ada yang masih ketembak hidup baru meninggal kemarin, dan masih sampai sekarang ada yang hidup dan kena tembak luka itu masih ada, dan trauma sampai hari ini. Jadi itu kenapa kita lakukan. Nah, harapan kita sebenarnya mengacu kepada salah satunya ya Undang-Undang Pokok Agraria dan juga rapat terbatas Pak Presiden sebenarnya. Karena itu teramat jelas memang di sana, ketika di situ ada puluhan tahun warga hidup di sana, masyarakat hidup di dalamnya, semestinya si pemegang konsesi ini, baik itu BUMN maupun swasta, memberikan sebagian untuk masyarakat. Dan tentu kami jalan kaki pun berdasarkan landasan-landasan hukum dan juga rapat-rapat terbatas itu. Nah, memang awalnya tujuan kami adalah bagaimana ini sampai ke Pak Presiden, Pak Arya. Sekali lagi, itulah tujuan awal kami, karena memang nyaris tidak ada keadilan dan keberpihakan pemerintah di sana. Satu contoh Mencirim, Pak Arya, itu sudah ada sertifikat hak milik Pak. Sertifikat hak milik tahun 1987, dan itu berjumlah banyak sampai kemudian 2008 juga masih terbit sertifikat itu. Tapi kemarin 2020 digusur semuanya. Nah, landasannya sertifikat tahun 1987 sendiri adalah SK Land POM tahun 1964.
yang diberikan untuk 486 kepala keluarga yang dulu baru dikasih setengah hektar, 6.000-nya belum keburu meletus di 30 S itu. Nah, artinya di sini sebenarnya ketika bicara ini ada hak yang melekat kepada PTPN, hak tersebut terbit di atas sertifikat pun ternyata sah-sah saja gitu. Artinya ini bukan lagi berbicara rakyat megang apa, PTPN pegang apa, kemudian lebih duluan siapa, tapi ini murni keberpihakan pemerintah dalam hal ini kepada petani itu nyaris tidak ada, baik secara hukum, peraturan perundang-undangan maupun yang lain. Maka itu kita mengadulah ke Pak Presiden begitu Pak Arya. Harapan kami memang lagi-lagi BUMN bisa menyelesaikan sebelum ini sampai ke Pak Presiden. Tetapi tadi kita sudah dengarkan semua penjelasan dari Pak Arya bahwasanya ini baru maksimal ke tahapan pembentukan tim, yang artinya bisa kita garis bawahi belum ada kemungkinan untuk kemudian kita selesai dan mendapatkan keadilan itu. Kira-kira begitu ya Mas Arya ya. Artinya masih tahapan entah nanti dapat entah tidak mungkin ke sana. Akan tetapi dengan dibentuknya tim ada satu langkah maju lah dibanding sebelum-sebelumnya tidak ada sama sekali. Hanya saja harapan masyarakat ini Pak petani ini Pak Arya sangat sungguh berharap betul bahwasanya ini sudah masuk ke soal penyelesaian sebenarnya, skema penyelesaian. Itulah harapan kami sebenarnya, sehingga itu yang kita nanti memang. Nah, bila mana ternyata memang belum ada penyelesaian, tentu kami akan tetap menunggu itu Pak Arya. Itu sudah menjadi kesepakatan kami sejak awal, karena ini sudah cukup jauh kami berjalan, sudah cukup panjang, kemudian penderitaannya pun sudah cukup lah Mas Arya. Kalau saya ceritakan kita nangis semua, lebih baik nggak usah kami ceritakan. Nah, tetapi ini nanti harapan kita besar menjadi satu masukan yang ini sudah masuk kepada poin penyelesaian. Begitu Mas, nanti ada penyerahan dokumen dari Pak Sulaiman dari Simaluntar, kemudian dari Pak Yudi. Yang jelas tadi Pak Arya, secara histori tanah sebenarnya masyarakat lebih duluan ada di sana. Secara kepemilikan legalitas tanahnya sebenarnya masyarakat juga lebih duluan punya, gitu loh. Baru kemudian diterbitkan HGU PTPN juga. Sebenarnya tidak ada alasan petani ini tidak diberikan hak dan keadilan di sana. Itu sih Mas Arya. Man, diserahkan mungkin. Ini kami terima Bang ya, nanti jadi masukan ke studio. Nah, ini mengirim Pak. Paling dari studio. Ini sebenarnya nggak ada lagi Mas, tiba-tiba dimunculkan juga. Nah, ini yang bersertifikat semua nih Mas. Nah, ini disusul semua. Nah, sebenarnya Mas, kalau mengacu kepada itu, tinggal menurutku sudah juga prestasi area pertanian bisa dikerja sama. Jadi dikasih berapa kali, Simaluntar berapa, hakimunya soal ketahanan pangan itu bisa kita maksimalkan ini selesai. Jadi dua tempat bisa selesai dengan satu skema. Tapi ada bareng sehingga perumahan yang mau dikerjakan PTPN 2 tidak terganggu, masyarakat mendapatkan haknya, dapat area pertanian. Sebenarnya free Mas. Karena ini udah sertifikat hak milik Mas. Ini sudah tanaman tebu semua sekarang Mas. Kurang lebih udah segini lah, udah 4 bulan, 4 bulan sampai 5 bulan. Dirembuk. Ini makanya harus duduk bareng dengan PTPN juga, sehingga nanti selesai semua. Yang kuning-kuning ini udah sertifikat semua. 131 hektar. Ini nggak ada HGU, tiba-tiba dimunculkan HGU 55. Nah, di sini ada sudah terplotting, ada jatahnya si Pangga apa dan rem sini. Tapi anehnya sini kan ada punya preman sini malah nggak digusur Pak. Yang Bang Belin, jatahnya Bang Belin, jenengan pasti kenal.
nggak nampak apa peta HGU-nya, tapi diklaim itu HGU 55. Dan ini sudah digusur semua mas, sudah jadi tebu. Jadi tebu. Kemarin pas corona itu begitu digusur, rumah dikubur, langsung tanam tebu. Nah inilah yang memungkinkan saya bilang ke panjenengan menjadi satu solusi dan opsi baik untuk Simalingkar maupun Mencirim. Yang terpenting Simalingkar berapa hak milik yang harus untuk kampung di sana, area pertaniannya semua di sini tidak masalah. Mencirim berapa hak milik, area pertaniannya bareng-bareng di sini. Kelar ini mas. Jadi nggak harus ruwet-ruwet sebenarnya. Simpel sih, menurut saya simpel sekali dan itu clear. Saya pikir sepakat dengan Mas Faisal Reja kemarin. Itu jadi dikerjakan sama-sama sebagai bentuk ketahanan pangan yang diinstruksikan Pak Presiden. Ngapain bikin di Kalimantan menghabiskan anggaran nggak tanggung-tanggung mas. Sumatera Utara itu aja dikerjasamakan dengan petani tanah PTPN 2 itu udah nggak bakalan habis dimakan se-Indonesia Pak. Serius. Mau berapa ton sehari, 1000 ton sehari kan? Seperti itu. Nah itu yang ini mas, biar ini gamblang. Harapan kita ini segera nanti ada titik temu gitu mas. Karena memang teman-teman ini kan ya jenuh juga mas. Mungkin kalau secara nafkah lahir mas, kita terpenuhi, banyak yang membantu alhamdulillah. Ini jadi persoalan batin mas. Saya juga bisa merasakan karena ini 2 bulan. Aduh ini yang berat nafkah batinnya ini. Ini yang saya pikir ini juga harus segera. Kalau mereka pulang, ini apa yang bisa dibawa pulang? Satu contoh Mencirim, apakah pulang tanpa kemudian tempat tinggal mereka harus ada di kandang sapi terus-terusan? Kemudian bagaimana untuk mereka bercocok tanam dan sebagainya? Nah, ini yang menurut saya perlu kita pikirkan, baik BUMN dan seterusnya, ATR juga. Pamen kemarin janji tanggal 24 turun dengan KPK juga ke sana. Tapi ya lagi-lagi harapan saya bukan soal turun ke lokasi dengan KPK, tapi harus ada solusi yang sudah dirumuskan, kemudian kita bisa pulang, tidak ada gusuran, proses berjalan. Seperti itu, Mencirim bisa pulang, bisa bertani lagi, bisa tinggal tanpa diganggu, proses berjalan. Ada kepastian hukumnya. Jadi ada kepastiannya mas. Itu sih mas Arya. Sehingga ini ya, ini udah Saya mau ngomong, apa lagi nih? kalau begitu berarti dari Bapak ini nggak ada keputusan. Kalau bagi yang dari Sungai Mencirim, nggak mungkin pulang kalau sebelum selesai. Berarti dari Bapak Sinulingga ini belum ada keputusan. Jadi kita harus ini ke istana. Betul. Mudah-mudahan Pak Presiden memberikan keadilan kepada kita masyarakat ini. Jangan sempat berkali-kali. Karena saya sama Brimob, Polri udah gak percaya lagi sama TNI. Karena dibola-bolakan ada mulai tahun 70. Dari orang tua saya sampai ke saya. Maka sebelum ada penyelesaian, kami tidak akan pulang Tapi kalau Bapak Sinulingga tidak sanggup menyelesaikannya, besok pagi kita berangkat aja ke istana. Berangkat ke istana. Saya penghancur bu. Akan memberikan keadilan kepada kita. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu ada, dia menyalurkan bantuan apalagi seperti di Mencirim tidak ada lagi tempat dan itu pangan. Sudah kuras air ya, makan ubi 2 kali hari tanpa ada nasi. Maka kita besok pagi berangkat ada ke istana. Mudah-mudahan Bapak Presiden nanti menanggapi kita dan memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas oleh PTPN 2 ini. Sekian dan terima kasih. Iya. Nanti dirapatkan banyak. Ya yang jelas Pak Arya sudah berusaha maksimal. Beliau pun kewenangannya terbatas. Mungkin kalau beliau menteri ya tinggal tanda tangan ya Mas Arya ya. Jadi kewenangannya terbatas ya. Jadi nanti kita rembukan lagi. Yang jelas kehadiran beliau hari ini minimal memberikan support dan semangat bagi Bapak Ibu sekalian ya, bahwasanya masalah panjenengan semua sedikit banyaknya telah direspon.
Dan upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Pak Arya itu baru memang bisa sampai di situ, karena beliau hanya staf khusus, bisa memberikan masukan kepada Pak Menteri dan yang lain. Seperti itu. Dan upaya-upaya itu harapannya juga sama untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau memang Bapak Ibu maunya begitu, nanti kita rembukkan lagi dan kita bahas lebih lanjut supaya nanti tidak salah. Ya Nek ya, seperti itu. Paham semua ya? Izin Pak, kami dari Simalingkar. Kami ingin bicara sama Bapak Sinulinga. Kurasa kita sama-sama orang Karo. Saya marga Subakti Beberapa. Kita berbakar wajah. Ini maaf kepada kawan-kawan di mana ini kami berbicara bahasa Karo. Jadi tutur kita buat saja senina. Jadi bagaimana senina? Kami dulu masyarakat Simalingkar zaman Belanda nani kok kami tadi ke. Zaman Belanda jauh sebelum merdeka. Jadi tanah yang kami garap itu semua adalah bekas eks perkebunan Belanda. Bukan tanah PTP. PTP 2 bukan bekas eks kebun Belanda. Itulah kami bercocok tanam di situ. Terus menerus sejak tahun 51 tidak pernah kami tinggalkan satu hari pun. Terus menerus kami bertani di situ. Tetapi sayangnya pecah Gestapo tahun 65 itu Pak Senina, tahun 67, 68 sampai 71 itu diambil paksa tanah kami yang kami ambil dari PTP itu, zaman Belanda itu. Alangkah sakitnya, langkah sakitnya. Bukan tanah PTP itu, PTP 2 Tanjung Rawa, tanah kebun Belanda yang kami garap. Malahan di situ banyak korban Pak, banyak korban. Disembelih lehernya pun ada. Kalau mau Bapak datang ke sana, biar saya tunjukkan. Di mana lokasinya itu? Tahu semua orang di sana. Banyak orang dipenjarakan. Makanya ini Pak, ini sebagai barang pertimbangan Bapak harus cepat selesai. Kami pegang surat kalau enggak. Lihat kita sampai ke istana semua. Siap. Jadi inilah Pak, sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan Bapak dengan Kepala BUMN. Di mana kata saya yang kurang tepat di hati, saya mohon maaf. Terima kasih. Instruksi Pak. Sampai hari ini juga kami tertindas Pak. Warga kami di sana tidak tadi juga oleh PTP 2. Apa yang dia katakan Pak? Itu milik dia Pak. Saya tidak tahu lagi bilang apa Pak. Tolong kami Pak. Keluarga kami sana ketakutan Pak. Tolong Pak. Tolong keluarga kami bisa Pak. Tolong Pak. PTP 2 sana beraksi terus Pak. Terima kasih Pak. Dari saya mengiring Pak. Saya lahir 1984 Pak. Jadi perjuangan tanah saya yang di Menceri itu serupa Pak. Seperti di Simalingkar Pak. Berhubung oleh karena Pak, kenapa lah pada waktu Menteri Sujarwo Condronegoro, orang tua saya sudah 4 tahun mengusahakan tanah itu dikeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 8 tahun 54 Pak. Dan tidak lama kemudian Pak, dikeluarkan lagi Undang-Undang Agraria nomor 5 tahun 60. Saya masih ingat Pak. Jadi undang-undang itu untuk siapa? Apa untuk perkebunan atau untuk rakyat pada waktu itu? Apa tidak sama hukum agraria dulu dengan sekarang Pak?
Bapak lebih paham lagi sebagai wamen Pak. Saya ini orang bodoh Pak. Bukan wamen, Staf khusus. Staf khusus Pak, maaf. Jadi pada waktu mengadu dengan siapa Pak? Sesudah itu Pak, dikeluarkanlah peraturan dari BPPST Pak waktu itu supaya tanah-tanah masyarakat itu didaftar ke kantor register pendaftaran tanah Pak. Didaftar apa pada waktu itu Pak? Jadi janji pemerintah nanti akan ditambah kekurangannya Pak. Ternyata tahun 65 meletus Gestapo Pak. Secara Pak, saya nangis Pak. Dari gerakan itulah Pak sampai sekarang Pak. Maka ibu itu bilang, bapak itu bilang PTPN tidak ada tanah. Yang ada tanah itu bekas penjajahan Belanda Om Berneming saya Mencirim Pak. Maka kami usahakan terus. Jadi sudah berkali-kali Pak pertumpahan darah di Mencirim Pak. Jadi masalah ini Pak, kami Pak, ya, kalau tidak bisa diselesaikan nanti Pak, apalagi membentuk tim nanti Pak, itu lebih gawat lagi. Gawatnya cuma menunggu apa bisa selesai atau tidak. Jadi kami sebagai rakyat kecil ini Pak, kalau bisa secepatnya Pak, kami pulang membawa dokumen hukum yang betul-betul tidak ada artinya desakan-desakan dari pihak manapun atau intimidasi dari manapun. Kalau tidak sanggup Pak, kami tetap menghadap Pak Presiden ke istana Pak. Karena saya bukan orang politik, bukan orang hukum Pak, sekadar artinya mengikuti jejak-jejak masalah orang tua saya dulu bercocok tanam di tanah tersebut Pak. Secara sudah Pak, kalau cerita itu Pak. Jadi siapa Pak mengadu lagi DPR, saya tidak ada Pak membantu. Apalagi bupati, apalagi DPR wilayah, apalagi gubernurnya Pak. Sampai kaki saya bengkak ini Pak. Dari Sibolga sampai sini Pak. Sampai gigi saya ini habis Pak. Dari mulai tidak ada sampai sekarang pun tidak ada penyelesaian. Jadi mengadu sama siapa lagi Pak? Jadi Bapak sebagai yang tadi diceritakan Bapak sebagai warga Yakarwo itu, ya kita bukan isma Pak. Ya Bapak lah sebagai kebijakan untuk mengambil suara-suara masyarakat ini Pak. Jangan memihak pada Belanda perkebunan. Saya berani mengatakan itu. Karena sejak zaman dulu Pak, otak-otak perkebunan itu sudah tersarang otak-otak Belanda perkebunan Pak. Saya saksi hidupnya Pak. Kenapa Pak orang tua saya dulu ngambil daun jati aja Pak ditangkap sama centeng orang Indonesia Pak. Dibawa ke gardu Belanda. Nah itulah Pak. Sampai sekarang Pak. Memang saya nggak sekolah Pak. Nggak berpendidikan. Tapi saya mengikuti jejak orang tua saya itulah Pak. Makan nasi dulu dari daun jati Pak dijual. Itu pun ditangkap. Intinya harapannya apa? Ya intinya ya kami bersama masyarakat Simalingkar dan Mencirim agar diselesaikan secepatnya lah Pak. Seandainya nanti membentuk tim pun lama Pak, belum tentu bisa selesai. Bagus kami beramai-ramai itu ke Pak Presiden. Betul. Ke Pak Presiden. Kalau memang perkebunan itu punya etika, nggak seperti saya itu bersama rakyat Simalingkar dan Mencirim jalan kaki Pak. Itu dikatakan B+ Pak, itu bohong. Cuman mengelabui rakyat saja itu. Masa perkebunan Mencirim kok dijadikan perkebunan luar? Jatuhnya di Mencirim kan sudah nggak pas itu.
Sudah, Mbak. Ya, saya minta sama Bapak ruangan itu ya dipikirkan apa? Staf khusus, Pak. Sudah, masih ada lagi mumpung ada Pak Arya di sini. Bapak, ya sudah. Jadi izin Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berjuang membantah krina. Jadi Pak Arya, dari cerita-cerita yang sudah ada, mungkin Bapak sudah mengambil satu titik terang akar permasalahannya itu di mana. Terutama di Semen Ciring, Pak. Kami tidak merampas tanah PTP. Betul. Kami tidak merampas. Berdasarkan Land Form 1964, bahwasanya kami dikasih 557 hektar, baru dikasih separuh, itu ada sebagian keluarga pun sama sekali tidak dikasih, Pak Arya. Itulah yang kami minta, yang sekarang diklaim PTP 2 dengan HGU 92. Itu. Maka muncul di situ surat sertifikat. Begitu banyak. Ada juga sertifikat yang sudah keluar dari tahun 1987. Jadi efek dominannya Pak Arya yang terhormat, kami kehilangan tempat tinggal, kami kehilangan mata pencaharian secara permanen, Pak Arya. Anak sekolah terlantar, kami dikejar-kejar kredit macet, Pak Surya sekarang. Karena sertifikat itu udah bisa digadaikan ke bank, Pak. Lihat dari ini, Pak, ini semua yang kuning-kuning ini adalah SHM. Di situ padat penduduk. Macam mana bisa terbit di sana perkebunan? Padahal pada waktu tanah menciring itu dilindungi Undang-Undang Darurat Nomor 8 1954. Ditambah lagi Undang-Undang Pokok Agraria. Ditambah lagi SK Land Form. Sebagai bentuk pernyataan seriusnya pemerintah mau ngasih tanah kepada rakyat. Ditambah lagi keluar lagi sertifikat begitu banyak, Pak. Ini digusur paksa di masa pandemi Covid Corona, orang nggak boleh berkumpul. Ya di sana masa PTPN 2 ribuan TNI Polri menghancurkan, meluluh lantakan, sekarang udah jadi tanaman tebu. Tanaman dihancurkan dengan tanaman lagi, Pak. Padahal kami di sana kan meningkatkan lumbung pangan nasional, tanaman kami jagung di sana. Dapat bantuan lagi dari negara, begitu banyak. Pakai juga anggaran pupuk subsidi dari negara. Ya, intinya Pak, kami menuntut kekurangan 323,5 hektar itu dari kekurangan yang dulu dijanjikan oleh negara. Tanah yang sudah ada sertifikatnya Pak, balikkan dan kembalikan tanamannya seperti semula. Kami sudah kehilangan di sana mata pencaharian sekarang, Pak. Itu dia. Mohon itu Pak Surya, Arya, diperhatikan kami dan secepatnya tolong diselesaikan agar kami punya kepastian hukum di belakang hari, tidak ada masalah lagi untuk anak cucu kami. Kami hanya ingin bercocok tanam, Pak Surya, Arya. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada mau ngomong atau gimana? Melihat Bang Arya tersakit lehernya gimana? Atau Pak Sulaiman, Pak mau ngomong? Oh, Sulaiman. Terima kasih, Mas. Yang saya hormati Bapak Iqbal Arya Sinulinga, saya tidak panggil Bapak lebih dekat. Yang saya hormati Mas Aris selaku pembina SPSB dan SDMB, begitu juga dengan semua pengurus, begitu juga dengan petani-petani yang sampai saat ini masih setia. Yang pertama, Bang Arya, saya mau sampaikan, ini bukan sandiwara, Bang Arya. Ini bukan rekayasa. Ini yang perlu Bang Arya lihat, ini tidak ada rekayasa, Bang Arya. Ini real. Ini fakta, bukan kita suruh, dan ini yang terjadi memang sebenarnya. Adik bicara karena Kak di Bang Minggu sekali,
kita kalak karo li min siti ukur dua nandangi kerina si hari si dia Pak. Cukup berat sudah Pak sebenarnya Pak. Saya aja ini cukup luar biasa berat Bang. Saya mau sampaikan kepada Abang. Sekali lagi mau saya tegaskan kepada Abang. Tim B plus DPRD Sumatera Utara kalau ikut acuannya itu Bang, sebenarnya tidak ada dasarnya HGU itu pun keluar. Bagaimana durian yang umur 60 tahun itu Bang diratakan Bang supaya tidak ada barang bukti. Bagaimana dengan kuburan yang tahun 1824 ya Bang, itu masih ada loh Bang, masih ada. Paju-pajuhan kalak karo Bang li dengar sekundari Bang. Jadi pertimbangan bas kami ku sekali. Endang lo cukup berat Bang. Bicara mati kami depan istana yang kami ngugi. Lah main-main Bang. Ini saya mau pertegas kepada kita semua. Bicara mati kami lagi mulia di ledungnya Bang. Lah main-main. Endang sekali dari ku katakan bandu Bang. Si idah due enggak labore kayasa Bang. Ini real. Memang sudah cukup berat Bang, sudah cukup berat. Saya pikir sekali lagi saya mau sampaikan kepada Abang, cobalah dengan hati nurani, walaupun saya tahu Abang bukan pengambil keputusan, tapi paling tidak Bang, masukan dari Abang itu sangat berpengaruh. Karena apa Bang, sudah didukung oleh Komisi 2, Komisi 4, Komisi 6 Bang, staf khusus Wakil Presiden juga ya Mas. Itu saya pikir untuk sebagai pertimbangan Bang. PTPN 2 selama ini jelas menggerogoti dan merugikan negara, disubsidi dan rugi terus. Bisa Bang lihat dari ini karyawan Bang, bisa Bang dengar bagaimana apa yang dialaminya. Haknya saja pun mereka tidak dapat. Apakah masih kita lindungi juga PTPN 2 Bang? Saya paham Abang sebagai BUMN, PTPN 2 sebagai anak BUMN, tapi di samping income, tapi saya pikir ada satu poin sisi kemanusiaan Bang. Kami bukan lagi dimanusiakan lagi Bang. Ini sih dari saya, harapan kami semua ini dipercepat Bang, agar kami memiliki hak yang jelas. Apa yang kami bisa bawa secara tertulis Bang, bukan secara lisan. Ini harapan kami. Terima kasih dari saya. Mungkin sedikit tambahan dari ini Bang, karyawan dari PTPN 2. Coba bilang cerita Bang Ronald. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Nama saya Ronald Siombing. Saya ex pensiunan karyawan. Sebetulnya kalau masalah dinas saya belum pensiun. Cuman sehubungan dengan ada paksaan daripada PTP untuk mengosongkan rumah, apabila tidak mau mengosongkan rumah, dimutasikan jauh. Jadi saya tetap mempertahankan rumah tersebut. Saya mutasi kerja tidak bisa saya jalani sehingga saya pensiun muda. Jadi selama ini PTP 2 itu terhadap pensiunan Pak Arya selalu menggadang-gadang SHT. Apabila pensiunan mau mengosongkan rumah, maka akan diberikan SHT. Sementara SHT itu adalah kewajiban perusahaan terhadap karyawannya apabila memang sudah pensiun. Yang kedua, gaji karyawan itu Pak sangat miris sekali Pak. Kenapa? Saya pensiun tahun 2017, gaji pensiun saya hanya 250.000. Kenapa 250.000? Karena acuannya perhitungannya gaji tahun 2002 sampai dengan sekarang pembayarannya Pak. Makanya gaji karyawan pensiunan di PTP 2 itu kecil-kecil kali Pak. Ada yang 150.000, ada yang 200, apalagi sudah janda, ada bahkan 50.000. Karena nggak mengikuti gaji jalan. Acuannya tetap gaji tahun 2002 pembayaran gaji pensiun sampai dengan sekarang. Jadi kemana kami mau pergi Pak? Kami suruh ngosongkan rumah hanya SHT, sementara SHT itu bukan besar kali Pak. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, bervariasi. Tapi hanya itu yang disuruh diberikan. Mereka mau bangun perumahan, kita suruh meninggalkan rumah. SHT itu apa Pak? Santunan hari tua. Nah itu dipotong dari gaji kalian bisa? Sebagian. Dan itu adalah memang kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada karyawannya. Nah kalau memang ada hubungan SHT dengan rumah, ya banyak karyawan nggak menempati rumah dinas, tinggal di rumah kampung, ya sampai dengan sekarang ya tidak diberikan juga. Jadi kok dihubung-hubungkan dengan
rumah, sementara dia nggak tinggal di rumah dinas saja pun tidak diberikan, bahkan sampai meninggal dunia tidak dinikmatinya santunan hari tuanya. Mulai tahun 2008 pensiunan karyawan itu Pak tidak diberi makan lagi, tidak diberikan hak beras lagi. Mulai tahun 2008 sampai dengan sekarang pensiunan tidak diberikan beras lagi, uang beras. Jadi sungguh menderita sebetulnya pensiunan karyawan di PT P2 itu Pak. Jadi kami di Bekala selalu disuruh mengosongkan rumah, hanya SHT selalu yang ditekankan. Jadi kami nggak tahu mau pergi kemana Pak. Sementara hidup mati kami itu kami abdikan ke PTP, mulai dari orang tua meninggal di Bekala, ada yang dari kakeknya juga meninggal di Bekala. Bahkan saya udah cucunya begitu kerja di PTP 2, mengabdi PTP 2, jadi nggak punya rumah, suruh ngosongkan rumah hanya SHT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya, masukan semua bapak-bapak, Kamplina, berbapak mungkin aku bukan kamu, ini kita pendahulukan sama Impal juga ya. Adilalit ukur kumela kak kurusi bagenda. Mungkin sinerima sampai tak beli, mungkin lapor ku jape, mungkin dekakang maka jumpa sih, lapor jumpa sih bagian yang masalah berbanding tahu ukur maka bisa kamu tanya sama Arif kan gitu, gimana proses yang kita saya bacakan ya. Ini saya mencirim bilang memanggil semua stakeholder terkait, menuntut, meminta kepada Presiden Indonesia agar memanggil semua stakeholder terkait guna penyelesaian kasus konflik agraria. Ini minta ke Presiden. Ya. Kan nggak mungkin Presiden langsung turun tangan juga memanggil stakeholder. Pasti dipanggilnya siapa? Menteri. Dipanggilnya menteri bikin apa? Pasti dibentuknya tim juga. Belum sampai ke Pak Jokowi, udah direspon. Nanti tim itu akan memanggil semua stakeholder. Yang kedua, kunjungan ke lokasi konflik guna meredam intimidasi terhadap petani. Nah, kan tim juga yang bakal turun. Yang ketiga, memberhentikan seluruh kegiatan PTP 2 pada area konflik. Jadi saya bilang bahwa selama proses tim tidak ada penggusuran, kan gitu. Artinya lenggakam seku Presiden P situ Nuenggo Teluda 4 tentu mendistribusikan secara lahan. Ini yang akan dikerjakan oleh soal menduga semua. Lengah sekam Presiden Penggo Iban Menteri Ndai. Padahal hujah PKM kari misalnya diterima PKRIJA pasti dilonar kami. Di lokal menteri no me rekam menteri me lapor masalah. Bentuk nak tim. Mungkin prosesnya bisa panjang lagi tuh. Adi proses naik ini. Enalah. Lah kamu sah hujah Penggo mis lu poin di proses. Si lalu keban-bannya ya. Tuntutan J. Sada 2, 3, 4 tuntutan. Telunggo nih. Adi konflik menggo tahan sang EP bas Simalingkar menggo lalit kai peja. Lali boleh kai konflik peja lali. Pija waris lewat lah. Artinya menggo prosesnya menggo dalam gitu. Tapi memang harus bentuk tim. Tapi kai pengen me terserah kami lah bacenaan. Kami me tetap saja kari bagenda, dahin kami kari bagenda sebab kali tujuannya adalah memang supaya harus ada memang yang melihat ini semua. Harus ada yang mempelajari ini. Memang mungkin rekala datanglah kami.
Oh ya, mudah dinamis. Kailan kapan sebagai? Ali tanah telah. Buat kate kalah, me kita pertahan kaki. Di mana lebih? Apa yang surat? Nah, yang inilah yang saya bilang bahwa ada prosesnya, makanya kita bentuk tim. Tujuannya adalah untuk mengambil semua data, mempelajari datanya, mengunjungi lokasinya sesuai yang kita ini. Juga supaya tidak ada konflik. Mudah ikan ini. Tapi akulah butuh orang lagi kamu. Gawe perjuangan demi lakap ulang-ulang. Si penting adalah si bagian kami dan gen kami. Jadi ini kami terima, kami proses. Nanti ini saya kasih ke tim supaya tim nanti bisa memprosesnya cepat. Kan gitu. Jadi Adi katakan dua kali kayu ukur Adi lali ukur kundai mungkin kiam peak nih jumpai kampe timpe labo urusan gue bukan perban kita ngeje maka tapi ngejar si banci kuban tahap awalnya enggak tahap berikutnya karime setelah tim kari bekerja ya itulah lain lagi prosesnya tapi adalah 3 tahapan tadi sudah yang harusnya kami minta ke presiden sudah dibentuk tim untuk apa itu lengah sampai ku jakam mudahikan si pindoe tapi lengah banci krina sebab uga peningan me perlukan sini uga dengan kasus bagi kampe bageme mindu ya bos kalak tanah jadi me tersikap lukang surat tersikap lukang surat nukrina tersikap nukrina sejarah. Jadi Emi yang ngencak si Banci. Aku sejak awal kami jumpa Ras Aris. Aku lah pernah janji, nggak pernah janji. Tapi kudahikan kai si Banci kudahikan. Ku kerjakan apa yang saya bisa kerjakan Pak. Bapak dari saya menkirim 3 poin. Poin kedua, saya sih berusaha ini ya, bisa kita cari. Nanti kan tim itu akan mencari solusi. Apa solusinya? Tapi apa keinginan kamu? Aku gak lama. Tetap di posisi tapi kita tetap berusaha untuk mencari ruang untuk bisa diselesaikan dengan baik. Gitu Pak. Gitu deh. Ya. Mungkin itu Mas yang belum kan soal mencuri ini kan sudah digusur Mas. Sebenarnya tuntutan agar tidak ada kegiatan PDP ini surat ini dibikinnya sudah jauh-jauh hari sebelum penggusuran. Nah bulan 3 kemarin itu kan sudah digusur jadi solusinya mereka udah nggak punya tempat tinggal kalau tempat makannya sudah nggak ada lah itu jadi kalau tim tok nanti yang bergerak terus orang ini pulangnya kemana gitu loh Mas makannya kemana gitu itu sih yang menurutku kalau si Malingkar ini kan cenderung masih ada tempat tinggal masih bisa bercocok tanam gitu kan itu si Malingkar praktis sudah nggak ada Mas. Mereka numpang di kandang lembu, numpang di mencirim. Nah itu aku pikir nanti maksudku gini Mas, oke soal tahapan berjalan ya, tapi kemudian teman-teman ini kita ulang itu harus apa ini yang itu loh Mas, maksudku kayak gitu. Terus mau pulang kemana ini gitu kan? Seperti itu sih sebenarnya walaupun saya paham jenengan bukan yang mengambil kebijakan, harus ini kita udah paham. Teman-teman saya pikir tahu ya Pak ya, beliau ini hanya staf khususnya Pak Menteri yang bagian bisik-bisikin, tapi insya Allah beliau didengar karena orang Karo ini kan suaranya agak lumayan kencang, sehingga Pak itu dengar ya kayak gitu. Sama seperti juga Bang Aris. Saya karena ini kan juga seperti kondisinya. Saya pun belum pernah janji apapun. Kan beliau jenengan tahu selalu. Saya kalau ketika ada usulan saya bilang tunggu dulu. Saya cari dulu langkahnya apa kira-kira. Jadi saya belum berani apapun janji apapun yang tadi. Kalau untuk mencari, tapi saya akan cari lagi nanti apa kira-kira. Setiap permasalahan saya cari apa kira-kira bisa jalan keluar. Gitu. Atau tebunya untuk muka lihat aja Pak. Tebunya kuda aja tebu. Gitu Bang. Ya,
Karena udah ditanam tebu udah segini, kok macam mana kita mau buat di sana kan? Itu udah menggunakan anggaran negara miliaran itu sudah. Jadi kami ini macam mana kan? Yang jelas kan berarti itu tadi lah yang disampaikan Pak Arya. Artinya satu dua hal yang lainnya tentu belum bisa memuaskan semua ya Mas, namanya juga tahapan. Nah, nanti coba seperti apa ininya. Yang jelas Pak Arya tidak melarang Bapak Ibu sekalian tetap ke istana, nggak ada kewenangan beliau untuk melarang. Tapi beliau sudah bekerja dan melangkah sesuai tugas dan foksinya. Dan hari ini pun hadir di sini untuk menemui Bapak Ibu sekalian karena beliau memang komit. Dari kemarin sudah janji mau ke sini, ya akhirnya beliau ke sini. Meskipun nanti jam 8 beliau pergi lagi. Seperti itu. Tentu gitu saja. Yang jelas sudah clear ya Bapak Ibu ya. Untuk kemudian nanti apakah lanjut ke istana atau ini nanti dirembuk lagi. Kita hitung semuanya. Ya, ya Bung ya semua ya. Nanti kalau maunya ke sono ya apa boleh buat. Saya juga sama dengan Pak Arya, nggak bisa melarang. Paling saya hanya mendampingi dan terus mendampingi Bang Arya, itu saja. Gitu. Terima kasih. Jujur ya. Oke. Tahap pernah lebih. Nah yang mau foto dengan Pak Arya yang satu marga silakan.